Pertanyaan bagaimana cara mulai bisnis tanpa modal tidak akan pernah terjawab oleh kita. Tapi sekarang, teknologi telah membuktikan bahwa tak perlu modal besar dan banyak hambatan yang telah runtuh. Berlaku untuk banyak jenis bisnis di dunia. Sekarang sangat mungkin Anda memulai dengan uang yang sangat sedikit. Karena akses ke pendanaan masih bisa menjadi masalah, bank tidak mau memberikan pinjaman kepada perusahaan baru. Iklim ekonomi yang sulit diprediksi juga menjadi penyebab sulitnya Anda untuk meminjam kepada teman dan keluarga. Kalau harus mendanainya dengan kartu kredit Anda, pasti resikonya lebih besar. Jika Anda memang membutuhkan uang untuk modal usaha, pinjaman awal dari pemerintah sebagai bentuk dukungan atas usaha dan keberanian Anda memulai suatu bisnis adalah pilihan yang sangat bagus. Tetapi pendanaan seperti itu tidak selalu Anda perlukan. Kabar gembiranya, jika Anda mengikuti beberapa aturan dasar ini, Anda akan bisa memulai bisnis hampir tanpa uang tunai sama sekali. 7 tips untuk memulai bisnis dengan sedikit atau tanpa modal usaha dari Anda sendiri. Nomor 1. Mulai dengan apa yang Anda miliki. Pada awal pencarian untuk memulai sebuah bisnis baru, perhatikan apa yang Anda miliki. Pertimbangkanlah hal-hal berikut ini. Keterampilan. Apa sih yang bisa Anda lakukan? Pengalaman. Apa saja yang telah Anda lakukan di masa lalu? Pengetahuan. Apa saja yang Anda ketahui? Sumber daya. Apa yang Anda miliki saat ini dan akses apa yang bisa Anda miliki. Disarankan agar Anda memikirkan dengan hati-hati tanggapan Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Lampaui apa yang terlintas dalam pikiran dan segera berpikir lebih dalam tentang apa yang sebenarnya Anda miliki. Menulis tanggapan Anda akan menciptakan sebuah artefak yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan sesuatu yang menarik, baru, dan berharga dalam membangun bisnis baru Anda. Nomor 2. Bawa ide Anda ke publik. Salah satu cara terbaik yaitu memberikan bisnis Anda sebuah rumah yang dapat dikunjungi banyak orang. Berarti yang Anda perlukan adalah membuat situs web. Untungnya ada banyak platform gratis dan terjangkau yang membuatnya sangat mudah untuk merealisasikan teori ini, seperti Wix, WordPress, atau Squarespace. Tetapi sebelum Anda larut dalam permasalahan teknis, penting bagi Anda memikirkan perihal branding dan audiens di awal rancangan. Nomor 3. Perencanaan. Punya modal atau tidak punya, Anda tetap membutuhkan model keuangan dan rencana bisnis. Pastikan Anda membuat rencana dengan hati-hati untuk meminimalisir kesalahan. Carilah bantuan dari penasihat keuangan jika perlu. Tentukan jenis bisnis apa yang ingin Anda mulai dalam rencana bisnis Anda, dan diskusikan dengan mereka bagaimana Anda dapat mempublishnya dengan sukses. Nomor 4. Digital marketing. Hemat uang Anda untuk hal yang berbau marketing dengan cara menggunakan teknik seperti pemasaran di media sosial. Misalnya pemasaran konten dan SEO, pengoptimalan mesin pencarian. Strategi murah ini sangat cocok untuk bisnis modal minimum. Iklan online bisa sama efektifnya dengan iklan konvensional. Kini Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk billboard, iklan cetak, dan iklan TV. Nomor 5. Hindari utang sebisa mungkin. Meskipun tampak menggoda, cobalah untuk menahan keinginan memasukkan biaya aset produksi ke dalam kartu kredit Anda, yang menimbulkan banyak hutang dalam perjalanannya. Meskipun Anda sangat tergoda untuk membeli komputer baru, perabot kantor, dan perlengkapan kantor secara langsung, maka sebaiknya gunakan keuntungan dari bisnis untuk membiayai pengeluaran Anda. Kerjakan PR Anda untuk mencari sumber dari toko online dengan harga yang lebih rendah untuk satu pak kartu nama dan materi branding lainnya. Dan bangun situs web Anda di situs web hosting gratis. Berhemat di awal dapat mempengaruhi perbedaan di kemudian hari antara bisnis yang sukses dan bisnis yang gagal. Nomor 6. Angel Investor. Angel Investor adalah investor individu yang menaruh uang mereka sendiri untuk berinvestasi dalam bisnis yang dalam rintisan dan bisnis tahap awal yang menjanjikan. Sebagai imbalan atas pendanaan ini, Angel Investor biasanya akan menerima kepemilikan saham dalam bisnis tersebut. Angel Investor mungkin melakukan investasi satu kali di perusahaan atau memberikan dana pada fase penting dalam pengembangan bisnis mereka.
Angel investor seringkali lebih tertarik pada wirausahawan yang memulai perusahaan daripada ia harus memulai bisnis itu sendiri. Saat mengajukan permohonan kepada angel investor untuk mendanai bisnis yang Anda rintis, Anda sedang menjual kepribadian Anda sepanjang ide bisnis Anda. Nomor 7. Pinjamlah dana tambahan kepada teman dan keluarga Anda. Perlu diingat bahwa Anda tidak sedang meminta amal. Anda tidak meminta teman dan keluarga Anda untuk mendukung ide bisnis Anda yang aneh. Tidak, itu karena Anda punya impian, visi, dan rencana bisnis yang solid. Anda telah melewati T tapi melupakan I. Itulah mengapa Anda harus mencari orang-orang terdekat terlebih dahulu saat mengajukan permohonan. Gunakan teman dan keluarga Anda sebagai sumber daya yang berlapis. Latih promosi penjualan Anda kepada mereka. Mintalah masukan dari mereka. Dan ketika Anda siap untuk meluncurkan bisnis Anda, tanyakan apakah mereka dapat membantu dengan peminjaman kecil untuk memperlancar bisnis. Pastikan Anda mencatat semuanya secara tertulis serta tempo kapan Anda akan membayar kembali. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan beritahu tanggapan Anda tentang bisnis apa yang akan Anda mulai. Jika Anda penikmat baru di sini, selamat bergabung. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya.